Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya 10 berkas serah SKP3K, usul gaji dan tunjangan plus gaji ke-13 sampai di tangan. Wow, tentunya ini menjadi kabar gembira teman-teman ya untuk teman-teman honorer yang sudah diangkat menjadi ASN P3K 2023. Siap-siap ya di April 2024 teman-teman ya. Di sini teman-teman ya ada 10 berkas serah SKP3K, usul gaji dan tunjangan hingga pemberian gaji ke-13 sampai di tangan teman-teman sekalian. Tapi tentunya apa yang kami sampaikan pada hari ini itu masih bersifat referensi, karena setiap instansi atau setiap Pemda terkait dengan pembayaran gaji itu pasti ada sedikit perbedaan. Jadi yang kami jelaskan ini masih bersifat umum teman-teman ya. Jadi tunggu saja juga informasi resmi dari masing-masing BPKD atau masing-masing dinas pendidikan di wilayah teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar berkas serah SKP3K, usul gaji dan tunjangan plus gaji ke-13 sampai di tangan. Langsung saja to the point, kita ke informasi. Salah satu dasar kita teman-teman ya untuk membahas video itu pada hari ini itu karena Kementerian Keuangan sebelumnya itu sudah merilis penggajian P3K dalam dana alokasi umum tahun 2024. Jadi sudah resmi teman-teman ya. Jadi sudah aman lah ya untuk gaji teman-teman P3K 2023 yang nantinya itu dibayarkan di sekitaran April 2024 teman-teman ya, perihal penggajian P3K dalam dana alokasi umum tahun 2024. Kenapa? Karena memang sudah ada aturan resminya ya. Sudah ada aturan resmi dari Kementerian Keuangan melalui DAU tahun 2024. Nah, di sini kalau kita perhatikan teman-teman, nah untuk P3K 2023 nantinya itu untuk formasi P3K 2023 yang diangkat di tahun ini tahun 2024 itu nantinya akan diberikan gaji teman-teman ya, diberikan gaji yang mana di sini untuk jumlah bulan pembayaran gajinya teman-teman wajib catat itu terhitung 9 bulan. Nah, jadi kemungkinan besar ya kalau berdasarkan info ini, kemungkinan besar gaji pertama teman-teman itu kebanyakan nanti terjadi di bulan April teman-teman ya, bulan April, meskipun nanti ada sebagian daerah juga yang lebih cepat atau lebih lambat ya, tapi secara umumnya kemungkinan di April ditambah nanti satu gaji ke-13. Cuman untuk THR kita masih cari infonya teman-teman ya. Ini disesuaikan dengan jadwal seleksi P3K yang diterbitkan BKN. Jadi ini terhitung penggajiannya untuk P3K 2023 di angka 2024 itu terhitung 9 bulan gaji. Itu dimulai April, kebanyakan dimulai April, tapi bisa saja ada yang Maret, ada yang Mei, Juni teman-teman ya, plus satu gaji ke-13. Nah, mudah-mudahan saja ya, tapi ini masih bersifat umum teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya informasinya ini untuk DAU-nya teman-teman ya, realisasi DAU-nya bahwa penyerapan DAU earmarket P3K tahun 2023. Jadi sudah di earmarket teman-teman. Tidak mungkin dipergunakan untuk penggunaan lain. Jadi betul-betul kalau dana gaji P3K itu tidak bisa digunakan untuk anggaran-anggaran yang lain. Tidak bisa digunakan untuk mata anggaran yang lain karena memang DAU itu sudah di earmarket. Penyerapan DAU itu sudah di earmarket teman-teman, seperti. Nah, kabar baiknya ternyata hari ini kami mendapatkan informasi juga bahwa salah satu daerah di Indonesia itu di luar dugaan sudah menyerahkan SK teman-teman ya, sudah menyerahkan SK. Apakah penggajiannya langsung di bulan Februari atau Maret, kita tunggu saja ya. Di sini ada salah satu komen mengatakan Deli Serdang sudah terima SK. Alhamdulillah ya, tentunya ini menjadi kabar gembira teman-teman ya untuk rekan-rekan sekalian. Nah, ketika misalkan nanti keluar pengumuman ya
terkait dengan penetapan NIP P3K ini akan sama dengan ini teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung saja nantinya itu cek di masing-masing BKN regionalnya masing-masing. Itu nantinya fungsinya adalah teman-teman bisa melihat bagaimana progres penetapan NIP, karena SK itu terbit apabila sudah ada penetapan NIP. Jadi wajib untuk memfollow akun BKN wilayahnya masing-masing teman-teman ya, regionalnya masing-masing itu wajib di follow. Nah ini contoh di tahun 2022 terkait dengan penetapan NIP. Ini detik-detik teman-teman ya, ini di tahun 2022 dan alhamdulillah di awal tahun 2024 sepertinya ini menjadi salah satu momen yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya, bahwa tidak lama lagi P3K 2023 yang diangkat nanti di tahun ini 2024 akan mulai ramai lagi untuk mengecek progres penerbitan NIP yang dilakukan oleh BKN regionalnya masing-masing. Jadi ini kita nostalgia ya untuk update penetapan NIP P3K Guru 2022 kemarin. Nah ini adalah penetapan Pertek NIP P3K dan NIP CPNS teman-teman ya, yang mana kalau kita perhatikan di sini berkas usul, kemudian instansi menerbitkan SK. Jadi di sini pertama adalah peserta mengisi DRH. Jadi pertama peserta mengisi DRH, kemudian BKN memproses berkas usul dari instansi dengan hasil ya. Setelah itu berkas usul yang tidak dapat diproses Pertek NIP CPNS, kemudian nanti berkas usul yang dapat diterbitkan Perteknya oleh BKN, instansi mengusulkan berkas usul yang kembali ke instansi. Nah di sini instansi menerbitkan SK setelah mendapatkan Pertek dari BKN. Pertek itu adalah pertimbangan teknis BKN. Jadi kalau sudah turun Pertek dari BKN, maka instansi atau daerah teman-teman berhak untuk menerbitkan SK P3K. Itu adalah alur penetapan Pertek NI P3K dan NIP CPNS. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, untuk tahapan SK dan penggajian, yang pertama itu adalah penetapan NIP P3K. Jadi ada penetapan NIP dulu. Nah, setelah penetapan NIP barulah ada yang namanya penyerahan SK. Jadi kalau misalkan tidak ada penetapan NIP, ya otomatis tidak bisa diberikan SK. Jadi penetapan NIP itu terjadi setelah PPK itu mengusulkan penetapan NIP ke BKN. Nah, begitu misalkan PPK sudah istilahnya menyampaikan usulan NIP, maka BKN akan memprosesnya itu selama 25 hari kerja teman-teman ya. Nah, setelah penyerahan SK itu tidak langsung terima gaji, ada dulu yang namanya pengajuan usul gaji dan tunjangan teman-teman ya. Jadi setelah SK diberikan itu tidak serta-merta langsung terima gaji, itu wajib ada pengajuan usul gaji plus tunjangan. Itu yang wajib teman-teman pahami ya. Nah ini adalah beberapa syarat usulan pemberkasan gaji, tapi ini masih bersifat umum teman-teman ya. Bisa jadi ya teman-teman, bisa jadi karena ini masih masih bersifat umum, bisa jadi ada sedikit perbedaan dengan daerah teman-teman, tapi ini bayangannya aja sih ya. Jadi jadikan saja sebagai tambahan referensi. Ada formulir isian untuk mendapatkan gaji, formulir surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga atau SKUM, formulir surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT, fotokopi SKP 3K, fotokopi buku nikah, legalisir KUA bagian telah menikah, fotokopi akte kelahiran anak-anak, legalisir Dinduk Capil bagi yang memiliki anak teman-teman, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi buku rekening bank ya, bank sesuai dengan daerah teman-teman ya, BPD, fotokopi ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan itu dibuat 2 rangkap teman-teman ya. Oke, nah ini cuman informasi umum saja ya. Nah untuk tahapan SK penggajian ini dilanjut lagi di sini, penetapan NIP P3K, penyerahan SK, kemudian nanti ada pengajuan usul gaji dan tunjangan. Nah setelah itu ada penempatan sesuai surat perintah melaksanakan tugas. Jadi penempatan teman-teman di sekolah mana. Nah di sini alhamdulillah akan ada pemberian gaji ke-13 untuk tahun 2024 yang diserahkan Juli 2024. Jadi kalau misalkan SK teman-teman April nantinya, maka SPNT-nya itu bisa jadi Mei atau April, maka teman-teman berhak untuk mendapatkan teman gaji ke-13. Kalau THR itu masih meragukan ya, karena biasanya THR itu dibagikan di bulan Maret ya, sesuai dengan pelaksanaan
apa ya, bulan Maret April ya, sebelum hari raya Idul Fitri biasanya kan turun seperti itu ya. Jadi kita masih cari informasinya terkait dengan THR teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.